Selanjutnya, metode kedua untuk menentukan baik atau tidaknya suatu rencana usaha adalah dengan menentukan laju pengendalian dalam atau IRR-nya, Internal Rate of Return. Nah, dalam menentukan IRR, maka kita akan mencari berapa nilai I yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi kita ingin mencari berapa besarnya I atau suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Ya, NPV-nya ya. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah dengan melakukan try and error. Dengan melakukan try and error atau uji coba. Ya. Kalau kita lihat di data sebelumnya ini, ya, untuk NPVI 0% hasilnya positif. 20% juga positif, 30% juga positif, 40% positif, 50% positif. Artinya, dan di sini ada kecenderungan bahwa semakin besar nilai I-nya, maka nilai NPV-nya semakin turun, ya kan, 2,9 miliar, 2,6 miliar, dan pada saat di 50% dia jadi 700 juta. Jadi bisa diasumsikan bahwa kalau kita tingkatkan lagi I-nya, itu maka nilai NPV-nya akan turun dan nanti ada satu titik di mana I tertentu itu menghasilkan NPV-nya sama dengan 0. Nah, I pada saat NPV-nya itu 0, itulah dinamakan dengan IRR. Nah, oleh karena itu untuk menentukannya perlu kita uji coba. Misal nanti coba 60%, 70%, 80, dan seterusnya. Sampai ketemulah nilainya 0. Nah, dalam perhitungannya tentu tidak akan kita bisa langsung menentukan dapat nilainya 0. Oleh karena itu, bisa dibantu dengan menggunakan rumus ini, di mana kita tentukan saja dengan menggunakan di mana I yang kita gunakan nanti ada dua I2 dan I1 ya. Rumusnya kan IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 kurang I1. Jadi ada dua I yang kita gunakan untuk membantu dalam perhitungan ini. Ada I1 dan ada I2. Nah, bagaimana menentukan I1 dan I2? Caranya adalah cari I1 misalnya kita tentukan adalah yang menghasilkan NPV-nya positif. I1 kita pilih saja salah satu I yang menghasilkan NPV positif. Nah, kemudian I2 itu yang kita try and error sehingga nanti ketemulah yang NPV-nya negatif. Jadi kita coba, misalnya nanti 70, 80, 90 gitu ya. Ternyata 90 masih positif. Angka yang misalnya yang lebih dari 90 tapi masih kurang dari 100, misalnya 95 kita coba. Kayak gitu. Nah, apakah nanti nilainya itu akan diperoleh nilai yang negatif? Karena nilai 0 kan kita mau mencari kapan I itu menghasilkan NPV-nya 0. Pasti 0 itu di antara nilai positif dan negatif. Makanya kita tentukan saja I yang menghasilkan NPV positif dan I yang menghasilkan NPV negatif. Nah, kalau kita lihat dari data tadi, angka 0 sampai 50 itu kan menghasilkan angka positif kayak gitu kan. Nah, sebenarnya dari salah satu angka ini bisa kita pakai, misalnya I50 gitu kan. 60 nanti belum coba seperti ini juga. Nah, kalau berdasarkan hitung ini sampai I90% pun itu menghasilkan NPV yang positif di sini 48 juta. Nah, jadi di sini contohkan I yang dipakai I1-nya adalah 90%, di mana pada saat I90% NPV-nya masih positif. Ya, nilainya positif masih 48 juta. Kemudian setelah dicoba try and error lagi pada I95, nah ketika I95% barulah diperoleh NPV-nya itu negatif nih, tanda kurung nih, menunjukkan bahwa nilai negatif 6,8 juta.
6.800.000. Nah, angka ini dapat dari mana? Ya seperti tadi, sama seperti perhitungan yang ini. Nah, kalau ini kan kita nyobanya cuma dari 20, 30, 40, 50 dengan rumus yang sudah saya jelaskan minggu lalu dan saya minta untuk dirincikan angka-angka ini hasilnya bagaimana, kok bisa angka-angka ini muncul dengan rumus yang saya kasih kemarin. Ya, seperti itu. Nah, dari rumus tadi sebenarnya berarti kita coba untuk I90 juga 90 berapa angka-angka ini, angka ini. Dan untuk I95 ya. Bagaimana tadi sehingga diperoleh angka negatif. Itu sama seperti itu. Tinggal I-nya saja diganti menggunakan rumus yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau yang saya jelaskan kemarin itu kan menggunakan rumusnya itu kan P sama dengan F kali, lihat nilai tabel dari P per F I N. Nah, kita tadi dalam rumus tadi menggunakan I-nya 90 dan 95%. Nah, kita lihat di tabel yang saya kasih kemarin, apakah ada angka 90 dan 95% I-nya. Kalau ada, kita langsung gunakan di tabel. Tapi kalau tidak ada, berarti kita menggunakan rumus yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, pelajaran sebelumnya. Nah, jadi untuk menentukan angka ini mengkonvert angka ini menjadi angka ini, ya, itu berarti menggunakan rumus dengan metode menggunakan rumus seperti ini. P sama dengan F kali 1 tambah I pangkat N, seperti itu. Misal, contoh ya, untuk NPV I 90%. Tahun pertamanya kan tetap ya, sama semua. Kita coba untuk yang PP I 90%. Tahun pertama itu sama semua min 1,3. Nah, sekarang kita mengubah untuk yang tahun kedua. Ya, tahun kedua kan nilainya adalah 1.424.500.000. Nah, kita menentukan pada I 90% berapa nilainya di sini. Pakai rumus tadi. Berarti nilai ini adalah sebagai nilai F-nya, ya kan? Kan rumusnya itu tadi. P sama dengan F, maka F-nya itu adalah 1.424.500.000 dibagi dengan 1 ditambah I. I yang kita pakai apa tadi? 90%. 90% berarti 0,9. 90 bagi 100, 0,9. N-nya itu seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwa kalau N-nya 2, kalau tahun kedua berarti N-nya 1. Makanya di sini ditulislah N-nya 1. Nah, angka inilah yang kita selesaikan, berarti 1.400.000. Kan ini kan dalam satuan juta ya. Pokoknya ini dalam satuan juta disederhanakan jadi 1.420,5 dibagi, berarti 1 tambah 0,9, 1,9 pangkat 1. Nanti hasilnya ada 749,7. Ini 749. Jadi ini pada tahun pertama, ini tahun kedua, nah ini tahun ketiga. Sama kayak ini rumusnya, ya. Jadi tinggal dikalikan 1.420,5 dibagi 1 tambah I-nya 0,9, N-nya diganti dengan, karena tahun ketiga jadinya N-nya 2. Dapatlah nanti angkanya ini. Ya. Kemudian tahun keempat, hasil yang sama seperti tadi, tinggal diganti N-nya. Nah, oleh karena itu dapat angka sini. Nah, untuk NPVI 95% sama seperti itu, jadi tinggal diganti I-nya 95% atau 0,95 dengan cara yang sama, seperti itu. Ya, jadi buat tabel yang ini, angka ini yang kita tentukan nanti I90 dan I95 angka ini. Nah, itu cara menentukan menggunakan rumus nilai ini. Kalau ternyata nilai P per F yang saya jelaskan kemarin tidak ada dalam tabel, jadi dilakukan secara manual menggunakan rumus ini. Nah, setelah kita menemukan I yang menghasilkan nilai positif dan I yang menghasilkan nilai negatif, ini tanda kurung artinya negatif ya, baru kita masukkan dalam rumus ini. Jadi
I1-nya itu adalah 90%, ditambah NPV 1, berarti yang ini NPV 1, 48. Ini sudah disederhanakan ya, semuanya dalam satuan juta, jadi 48 dibagi NPV 1-nya 48, dikurang NPV 2-nya ini, min 6,8, jadi tulis ini, dikurang dalam kurung, nilainya min 6,8, dikali I2 kurang 1, I2-nya adalah 95, 95% dikurang I1, 90%. Ini sama dengan 90 ditambah, selesaikan ini, ya, jadi 48 per 5, 4,8, dikali dengan, ini dikurangi 95. Nanti diperolehlah 90 ditambah 4,38, nanti dapatnya 94,38. Nah, berarti IRR-nya adalah 94,38. Nah, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu rencana usaha menggunakan IRR, syaratnya adalah IRR lebih besar dari MARR. Nah, di dalam soal ini sepertinya di awal ditentukan MARR-nya berapa ya? 30% kalau nggak salah. Diasumsikan. Nah, ini tergantung asumsi pertama ya. Jadi misalkan saja ini diasumsikan MARR-nya 30%. Jadi kalau nilai IRR-nya ini lebih besar dari MARR yang ditetapkan, ini misalkan oleh soal 30%, maka dikatakan layak. Nah, kita dapatnya 94, sekian. Nah, 94 kan lebih besar dari 30%, maka dikatakan layak.